Kalian pasti sudah sering mendengar tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan yang dikenal karena kecantikannya sekaligus kekuatan mistisnya yang luar biasa. Tapi, tahukah kalian bahwa ada cerita yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah putri dari Prabu Siliwangi? Sayangnya, kehidupan sang putri ini tidaklah mudah. Ia begitu cantik, tapi tidak disukai oleh ibu tirinya, yang akhirnya tega menyuruh seorang dukun untuk menyanteknya. Wajahnya yang tadinya indah berubah menjadi buruk rupa, dan ia pun menghilang menuju pantai selatan, di mana ia akhirnya berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Seram sekaligus tragis kan? Kita bahas lebih dalam tentang kisah tragis Nyi Roro Kidul yang mungkin belum banyak diketahui orang. Dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul, yang dalam cerita rakyat Jawa dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, adalah putri dari Prabu Siliwangi, raja besar yang memerintah dengan bijaksana di tanah Jawa. Sang putri, yang bernama asli Dewi Kandita, memiliki kecantikan yang luar biasa, sebuah anugerah yang membuat banyak orang terpesona. Kecantikannya tidak hanya terkenal di kalangan rakyat, tetapi juga di antara para bangsawan dan penguasa dari kerajaan-kerajaan tetangga. Setiap pangeran dan raja yang mendengar tentang kecantikan Dewi Kandita, berusaha datang untuk meminangnya, berharap dapat memenangkan hatinya. Namun, keindahan yang dimiliki Dewi Kandita ini, ternyata menjadi sumber iri dan kebencian bagi ibu tirinya, seorang permaisuri yang juga memiliki kekuatan dan pengaruh besar di kerajaan. Permaisuri ini merasa terancam oleh kecantikan dan pesona Dewi Kandita, khawatir bahwa putrinya sendiri akan tersisih dalam persaingan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian Prabu Siliwangi. Ketakutan ini terus menggerogoti permaisuri, membuatnya semakin iri dan dipenuhi rasa benci. Setiap kali permaisuri melihat Dewi Kandita, hatinya bergejolak dengan perasaan cemburu yang mendalam. Kecantikan sang putri yang alami, kebaikan hatinya, serta sifatnya yang lembut, membuatnya semakin disayangi oleh rakyat dan semakin dekat dengan Prabu Siliwangi. Hal ini membuat permaisuri semakin resah. Dia merasa bahwa Dewi Kandita akan menjadi ancaman besar bagi masa depan putrinya sendiri, yang tentu saja ingin ia jadikan sebagai penerus tahta kerajaan. Tidak mampu lagi menahan rasa iri dan ketakutan yang menguasai dirinya, permaisuri pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Ia berkonsultasi dengan dukun istana yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dalam hati yang penuh kebencian, permaisuri memerintahkan dukun tersebut untuk menggunakan ilmu sihirnya agar Dewi Kandita kehilangan kecantikannya, sehingga ia tidak lagi menarik perhatian siapapun, termasuk Prabu Siliwangi. Dukun jahat itu kemudian menyiapkan ramuan kutukan yang kuat. Dengan mantra-mantra yang gelap dan penuh kekuatan jahat, dukun itu mengutuk Dewi Kandita dengan penyakit kulit yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, Dewi Kandita terbangun dengan tubuh yang penuh luka dan borok yang menyakitkan. Wajahnya yang dahulu begitu cantik dan mempesona, kini menjadi rusak, menakutkan, dan mengundang rasa jijik dari siapapun yang melihatnya. Sang putri yang tadinya dipuja karena kecantikannya, kini dihindari dan dijauhi oleh semua orang di istana. Prabu Siliwangi yang sangat menyayangi Dewi Kandita, merasa sangat sedih dan terpukul melihat kondisi putrinya. Beliau berusaha mencari segala cara untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Dewi Kandita, memanggil tabib terbaik dari seluruh pelosok negeri, namun tidak ada yang mampu mengobati luka-luka yang disebabkan oleh kutukan tersebut. Rakyat mulai bergosip dan menyebarkan kabar bahwa Dewi Kandita terkena kutukan karena dosa atau kesalahan yang pernah ia lakukan, meskipun kenyataannya tidak demikian. Permaisuri, yang melihat penderitaan Dewi Kandita, merasa puas dengan hasil rencananya. Dengan wajah yang tersenyum licik, ia melihat bagaimana sang putri yang cantik itu kini terpuruk dalam penderitaan. Namun, di balik senyuman itu, permaisuri juga mulai merasakan ketakutan akan pembalasan. Dia tahu bahwa perbuatannya sangat jahat, dan dalam hatinya, dia takut kutukan itu bisa berbalik menghantui dirinya suatu hari nanti. Tidak tahan dengan penderitaan dan rasa malu yang terus menghantuinya setiap hari, Dewi Kandita, sang putri, akhirnya mengambil keputusan yang berat. Ia merasa bahwa keberadaannya di istana hanya membawa kesedihan dan aib, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang hancur dan penuh duka, Dewi Kandita meninggalkan kerajaannya, melangkah pergi dari tempat yang dulu menjadi rumah dan pusat kebahagiaannya. Dalam pengembaraannya, Dewi Kandita melewati hutan-hutan lebat, mendaki gunung-gunung yang tinggi, dan menyeberangi sungai-sungai yang deras.
Perjalanan panjang dan melelahkan ini tidak hanya menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga mental dan spiritualnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap malam yang ia lewati sendirian di alam liar, membuatnya semakin merasa jauh dari kehidupan lamanya sebagai seorang putri yang dipuja. Di sepanjang perjalanan, ia terus berdoa, memohon petunjuk dari para leluhur dan kekuatan gaib, berharap ada jalan keluar dari penderitaan yang menimpa dirinya. Akhirnya, setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu berjalan tanpa tujuan yang jelas, Dewi Kandita tiba di sebuah tempat yang asing baginya, sebuah pantai yang terpencil di selatan Jawa. Pantai Selatan, seperti yang diceritakan dalam legenda, adalah tempat yang dikenal penuh dengan misteri dan kekuatan magis. Lautan yang luas terbentang di depan matanya, ombak-ombak besar yang menerjang karang, dan angin yang berhembus kencang seakan-akan membawa bisikan dari dunia lain. Di tempat inilah, Dewi Kandita merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah kehadiran yang kuat dan tak terlihat yang seolah-olah memanggilnya. Merasa bahwa inilah tempat yang selama ini ia cari, Dewi Kandita duduk di tepi pantai, merenungi nasibnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir, mencurahkan semua rasa sakit, kesedihan, dan amarah yang selama ini menghantui dirinya. Dalam keheningan malam, di bawah sinar bulan purnama yang terang, Dewi Kandita berdoa dengan sepenuh hati, memohon kepada kekuatan alam dan leluhur untuk memberinya kedamaian atau kekuatan baru yang dapat membantunya bangkit dari keterpurukan. Tidak lama setelah itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Ombak yang tadinya bergulung-gulung dengan tenang tiba-tiba menjadi lebih besar, seolah-olah laut merespon doa dan permintaan Dewi Kandita. Dari dalam lautan yang dalam, muncul suara gaib yang lembut namun kuat, memanggil namanya. Dewi Kandita, dengan segala keputusasaan dan harapannya, mengikuti panggilan tersebut, berjalan masuk ke dalam air laut. Saat air laut menyentuh tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya yang sebelumnya dipenuhi luka dan borok akibat kutukan, mulai sembuh dengan cepat. Wajahnya yang rusak pun perlahan kembali menjadi cantik seperti sedia kala. Namun, perubahan fisik bukanlah satu-satunya hal yang terjadi pada Dewi Kandita. Di dalam dirinya, sebuah kekuatan baru lahir, kekuatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dewi Kandita tidak lagi menjadi putri yang lemah dan menderita. Ia telah berubah menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan yang legendaris. Dengan kekuatan yang diberikan oleh lautan dan roh-roh leluhur, Nyi Roro Kidul menjadi sosok yang disegani dan ditakuti, tidak hanya karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga karena kecantikan dan kebijaksanaannya yang tiada tara. Nyi Roro Kidul, dalam wujud barunya, menguasai seluruh wilayah Laut Selatan. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak, angin, dan bahkan arwah-arwah yang bersemayam di lautan. Dalam legenda, Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang dapat muncul dengan berbagai bentuk, terkadang sebagai seorang ratu dengan busana hijau yang mempesona, terkadang sebagai sosok yang menakutkan dengan tatapan mata yang tajam. Ia menjadi pelindung lautan dan juga penegak keadilan bagi mereka yang berani melanggar atau merusak keseimbangan alam. Namun, meskipun telah menjadi sosok yang sangat kuat dan disegani, Nyi Roro Kidul tetap menyimpan rasa sakit dan dendam di dalam hatinya. Kisah hidupnya yang penuh penderitaan membuatnya tidak bisa melupakan rasa sakit yang pernah ia alami. Ia menjadi simbol dari kekuatan yang lahir dari penderitaan. Dan meskipun ia kini memiliki kekuasaan yang besar, hatinya tetap rapuh dan dipenuhi oleh kenangan masa lalu yang pahit. Legenda Nyi Roro Kidul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Setiap tahun, masyarakat pesisir pantai selatan mengadakan upacara khusus untuk memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar mereka selalu dilindungi dari mara bahaya saat berada di laut. Nyi Roro Kidul menjadi simbol dari kekuatan alam yang tak bisa diremehkan, sekaligus menjadi pengingat akan konsekuensi dari perasaan iri, benci, dan dendam yang tidak terkendali. Kisah Nyi Roro Kidul memang syarat akan makna dan pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Pertama, cerita ini mengajarkan kita tentang betapa berbahayanya rasa iri dan dengki. Ibu tiri Dewi Kandita, yang dikuasai oleh rasa cemburu dan takut kehilangan posisi di hati Prabu Siliwangi, tega merencanakan hal-hal buruk terhadap putri yang tidak bersalah. Rasa iri dan dengki yang mendalam bisa membutakan hati, hingga seseorang rela menghancurkan kehidupan orang lain demi kepentingan pribadi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa iri hati bukan hanya merusak orang yang menjadi objeknya, tetapi juga dapat menghancurkan hati dan jiwa orang yang merasakannya. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, meskipun harus melalui jalan yang penuh penderitaan. Dewi Kandita mengalami penderitaan yang luar biasa. Dikhianati,
dihina, dan dipaksa meninggalkan segala sesuatu yang pernah ia kenal dan cintai. Namun, alih-alih menyerah pada nasibnya, ia memilih untuk bertahan dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Transformasi dari Dewi Kandita menjadi Nyi Roro Kidul menggambarkan bahwa meskipun kita mungkin harus melalui masa-masa gelap dalam hidup, ada peluang untuk bangkit kembali dengan kekuatan dan ketangguhan yang lebih besar. Kisah Nyi Roro Kidul juga mengajarkan bahwa penderitaan, meskipun menyakitkan, dapat menjadi sumber kekuatan jika kita mampu mengatasinya dengan hati yang kuat dan tekad yang bulat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Nyi Roro Kidul ini hanya sekadar legenda? Atau mungkin ada sedikit kebenaran di balik cerita ini? Apakah kalian punya pendapat lain tentang asal-usul Nyi Roro Kidul? Yuk, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, setiap legenda punya cerita yang berharga untuk dipelajari.